Bab 58, Bab 2178, Kelahiran Kembali Dewa Tanpa Batas. Setelah apa yang terasa seperti keabadian bagi Yunche, ia akhirnya mulai menenangkan pikirannya yang bergejolak. Perlahan, dengan susah payah, ia mencoba sekali lagi untuk menatap pedang suci yang tertanam di dalam dunia, di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Namun setiap kali, hasilnya sama, rasa sakit yang luar biasa dan menusuk jiwa yang mencabiknya tanpa ampun. Itu tak tertahankan, dan pada akhirnya, ia terpaksa menyerah. Sumur samsara, alam setelah kematian. Yunche bergumam pelan, kata-kata mengalir dari bibirnya seperti nyanyian suci. Sumur samsara. Cermin samsara. Kilatan kesadaran menyambarnya seperti kilat. Dalam sekejap, Yunche mengulurkan keinginannya, dan sebuah cermin perlahan naik ke udara di hadapannya, rasanya hangat. Untuk suatu alasan yang tidak dapat ia jelaskan, cermin itu menyimpan kehangatan yang samar dan hampir familiar. Namun, tidak peduli seberapa dalam ia mencari ingatannya, seberapa keras ia mencoba memanggil beberapa koneksi yang terlupakan, ia lolos darinya. Ia tidak dapat mengerti. Ia tidak dapat memahami kebenaran. Pengetahuannya tentang dunia ini, tentang rahasia terdalamnya, terlalu dangkal. Kemudian ia tersadar, pemahamannya tentang abis, semuanya didasarkan pada dugaan, pada pengetahuan yang tersebar yang telah ia kumpulkan melalui laporan Meng Jianxi dan pemahamannya sendiri yang terfragmentasi. Namun, itu tidak cukup lagi. Ia membutuhkan lebih dari sekadar teori. Ia membutuhkan kebenaran. Dan jika ada seseorang yang benar-benar telah berjalan di jalan ilahi dan menyentuh rahasia inti abis, ia adalah dewa sejati. Dian Rahu. Ia pernah menjadi dewa yang berjalan di dunia ini pada puncak tertingginya. Tentunya, ia akan tahu. Tentunya, akan ada jawaban yang terkubur jauh di dalam jiwanya. Tanpa ragu, Yunche mengangkat tangannya. Dengan jentikan jarinya, kristal padat, berdenyut dengan energi abisal, naik ke udara di hadapannya. Di dalamnya, tersegel dan terpelihara dengan sempurna, terdapat jiwa ilahi Dian Rahu. Kehadirannya menindas, penuh dengan sisa-sisa ilahi. Bang! Kristal itu pecah saat jiwa yang lemah meledak keluar. Jiwa itu mengerang kesakitan saat bersentuhan dengan debu jurang yang pekat. Saat berada di dalam kristal, debu itu tidak melahapnya, hanya membuat jiwanya beku dan terperangkap. Namun sekarang, saat jiwa itu datang ke dunia luar, debu jurang, ia merasakan kehidupan ini, ia melonjak keluar, ingin melahapnya. Namun di tengah rasa sakit itu, Yunche melihat senyum kejam terbentuk di wajah jiwa itu. Dengan lambaian tangan Yunche, debu jurang surut, memberi ruang bagi pria dan jiwa itu. Saat debu menjauh, sekilas kepanikan melintas di wajah jiwa itu, hanya untuk menghilang saat ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak. Hahaha, dasar Meng Jianyuan sialan! Tunggu saja, Raja Abisal akan datang dan membunuhmu. Hahaha, kau akan mati bahkan tanpa mayat yang utuh. Jiwa Dian Rahu langsung mengejek Yunche. Alis Yunche mengencang. Mengabaikan ejekan itu, Yunche mengaktifkan teknik pencarian jiwanya pada jiwa dewa yang melemah. Dia telah bersiap untuk melawan, tetapi mungkin karena kondisinya yang sangat lemah, pencarian itu berhasil dengan mudah. Dian Rahu mengerang kesakitan saat Yunche dengan paksa membuka setiap rahasia yang terkubur di dalamnya. Jiwa itu menggeliat kesakitan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa sampai pencarian berakhir. Ketika Yunche akhirnya menarik diri, mengunci jiwa itu di tempatnya dengan energinya yang dalam, jiwa itu begitu terkuras sehingga bahkan tidak bisa berteriak. Membeku di tempat, jiwa itu hanya melayang di sana dalam keheningan. Tidak ada, di sumur samsara.
gumam Yunche. Sayangnya, bahkan para dewa tampaknya tidak tahu apa-apa tentang tempat seperti itu. Namun, dia yakin tempat itu ada, alam yang melampaui kematian, sebuah fragmen dari era kuno. Para dewa sejati kuno seharusnya tahu tentang itu. Pikirannya berpacu, benang-benang spekulasi terjalin menjadi sesuatu yang lebih jelas. Matanya berkedip-kedip dengan kegelapan saat dia memutuskan langkah selanjutnya. Dengan lambaian tangannya, jiwa yang membeku itu sekali lagi ditelan oleh debu jurang yang pekat. Kau ingin hidup kembali? Hahaha, tidak mungkin. Melalui pencarian jiwa, dia telah mengungkap rahasia yang coba disembunyikan para dewa. Tidak heran jiwa Dian Rahu terasa jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Keilahiannya telah kembali ke tanah suci. Yang tersisa bukan lagi jiwa dewa, tetapi jiwa alam batas ilahi belaka yang dapat dihancurkan Yunche dengan mudah. Tetapi dia tidak akan dan tidak akan pernah melakukannya. Tetapi tetap saja dia sudah sedekat ini dengan bencana. Jika dia telah menghancurkan jiwa Dian Rahu sepenuhnya, kelahiran kembali mungkin akan berhasil. Kebangkitan semacam itu, yang dibangun di atas pengorbanan jiwa, tidak memerlukan apapun untuk tetap ada. Namun sekarang setelah sebagian darinya terpelihara di bawah kendalinya, kelahiran kembali itu tidak akan pernah berhasil. Selama bahkan serpihan terkecil dari jiwamu tetap berada di dunia luar, kau tidak akan pernah kembali. Ekspresi Yunche dingin, tetapi hatinya masih berat dengan beban dari apa yang hampir terjadi. Perlahan, ia melangkah ke bahtera mendalam primordial, menguatkan dirinya, bersiap untuk menghadapi putrinya dan Xia Qingyue. Namun saat ia masuk, jauh di kedalaman kabut tak berujung, jutaan mil lebih dalam, ruang yang jauh bergetar. Kilatan cahaya gelap melonjak melalui kabut. Jika Yunche memperluas indera ilahinya sedikit saja, dia mungkin merasakannya. Dia mungkin melihat sosok yang menyedihkan itu, terluka dan compang-camping, menyeret diri mereka melalui celah di ruang angkasa. Tapi dia tidak melakukannya. Karena Yunche sangat yakin tidak ada orang lain yang mungkin bisa mencapai kedalaman terlarang kabut tak berujung. Jadi, dia tidak melihat apapun. Krak! Bang! Jauh di dalam tanah suci, di dalam aula kuno tempat energi yang mendalam berkumpul seperti lautan yang menderu, kekosongan itu terkoyak, terbuka dengan getaran yang hebat. Sosok terlempar keluar, jatuh dengan keras ke lantai batu. Batuk-batuk urg, muntah. Darah berceceran di ubin kuno saat pria itu kejang-kejang, tubuhnya gemetar tak terkendali. Lengan kanannya sepenuhnya terkorosi, dilahap oleh debu jurang yang begitu padat sehingga tampak berdenyut dengan kehidupan yang jahat. Kerusakan itu masih menyebar, menggerogoti dagingnya. Bang! Sesaat kemudian, sosok lain muncul dari kehampaan yang hancur. Tidak seperti yang pertama, sosok ini bukan daging dan darah. Sosok itu sepenuhnya terbentuk dari energi mendalam yang terkondensasi, garis besar bayangan yang dibentuk menjadi bentuk humanoid, berdenyut dengan cahaya gelap. Setiap inci darinya memancarkan tekanan dingin. Sosok itu berjalan ke arah pria yang jatuh itu, langkahnya lambat tetapi berat. Kau gegabah. Kau bisa saja mati. Suaranya dalam dan bergema, seperti guntur yang terbungkus bayangan. Pria di tanah menggertakkan giginya, nyaris tidak mampu mengangkat kepalanya. Huf. Kupikir aku punya kesempatan. Dia tersentak di antara napasnya yang terengah-engah, matanya dipenuhi dengan keengganan dan keras kepala. Tanpa ragu, dia memanggil kekuatannya, dan bilah energi bergerigi terbentuk di tangannya yang tersisa. Dengan teriakan keras, dia menurunkannya, memotong seluruh lengan yang rusak itu. Anggota tubuh yang terputus itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang memuakkan, berkedut saat debu jurang mendesis dari lengan yang terputus. Dia mengatupkan giginya karena kesakitan, tubuhnya basah oleh keringat.
Beberapa saat kemudian, energi yang sangat dalam mengalir dari dalam dirinya, terkonsentrasi di bahunya. Daging yang terkoyak itu bergetar, dan perlahan, inci demi inci, lengan baru mulai beregenerasi, bersinar samar saat terbentuk. Waktu berlalu. Dalam waktu 1 jam, lengan itu kembali utuh, halus dan tanpa cacat, seolah-olah kerusakan itu tidak pernah menyentuhnya. Menatap pria di depannya, sosok berbaju hitam itu hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Kali ini aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aku butuh waktu untuk pulih. Bahkan pembukaan jalan menuju tanah suci abadi mungkin tertunda, katanya, suaranya memudar ke dalam bayangan saat wujudnya hancur dan menghilang ke dalam kehampaan. Pria itu, yang lengannya baru saja dipulihkan, terdiam sejenak, lalu perlahan mengatur napasnya dan bangkit dari tanah. Matanya menyala dengan intensitas yang tenang. Yunce, pertumbuhanmu sangat hebat. Tapi itu masih belum cukup. Kau harus menjadi lebih kuat, hanya kau yang bisa mencapai tempat itu. Dengan langkah berat, ia melangkah maju dan duduk di singgasana obsidian yang megah, diukir dengan rune kuno yang berdenyut dengan cahaya jurang. Saat ia duduk, aura menindas seorang raja kembali ke tubuhnya, dingin, luas, dan berdaulat. Dia tidak lain adalah Raja Abisal yang perkasa, Mosu. Sebelumnya, ia telah menggunakan harta karun surgawi terlarang untuk memata-matai Yunce dari seberang kabut tak berujung. Berkat penyembunyian harta karun itu dan tingkat kultivasinya yang tak terkira tingginya, Yunce tidak pernah merasakan kehadirannya. Sejak awal, jauh sebelum Yunce pernah diculik ke Tanah Suci, Mosu sudah mulai curiga bahwa Yunce tidak benar-benar dari abis. Cara dia membawa diri, jejak samar di auranya, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, dia berasal dari alam dewa. Kecurigaan itu berubah menjadi kepastian ketika harta karun surgawi memberitahunya bahwa aura Yunce telah menghilang sebentar di Tanah Suci hanya untuk kembali beberapa saat kemudian, sekarang membawa aroma laut kabut tak berujung yang tak salah lagi. Hari itu, Mosu ingin berbicara dengannya untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa dia mengerti. Ada begitu banyak hal yang ingin dia tanyakan. Namun sebelum dia bisa, Yunce telah dibawa pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para dewa dan keempat imam besarnya, Mosu diam-diam mengaktifkan harta karun surgawi dan menyeberangi abis yang luas. Dengan kekuatannya dan kultivasinya sendiri yang tak terduga, dia menyelinap ke laut kabut tak berujung tanpa diketahui oleh keinginan atau indera apapun. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, Mosu merasa sangat khawatir akan keselamatan Yunce. Bagaimanapun, dia adalah pewaris kakak laki-lakinya. Dan kemudian di dalam hamparan kabut tak berujung yang luas, di mana bahkan indera keilahiannya meluas hingga ratusan juta mil, dia menemukan Yunce. Dan apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Yunce mengendalikan debu jurang. Kemampuan Yunce untuk mengendalikan debu jurang bahkan lebih sempurna daripada Xia Qingyue. Pada saat itulah mata Mosu terbelalak kaget. Yunce adalah raja kabut itu sendiri. Menyadari kebenarannya, Mosu diam-diam menyusun rencana sambil mengamati setiap gerakan Yunce. Seiring berjalannya waktu, pemahamannya semakin mendalam. Yunce memang memiliki kekuatan untuk mengendalikan debu jurang, tetapi kultivasinya saat ini masih terlalu rendah. Dia tidak dapat mencapai kedalaman kabut yang sebenarnya, bukan tempat itu. Tempat yang menyimpan esensi dari semua ciptaan. Jadi, Mosu mulai merencanakan. Dia akan mendorong Yunce, membentuknya, menciptakan kesempatan baginya untuk tumbuh lebih kuat, cukup kuat untuk mencapai tempat itu, untuk membangkitkan apa yang belum pernah disentuh oleh makhluk apapun sejak zaman kuno. Sejak awal, Yunce telah berada di bawah tatapan dia Mosu. Tetapi seiring kekuatan Yunce melonjak, demikian pula penguasaannya atas debu jurang.
Semakin kuat dia, semakin sulit bagi Mosu untuk mengikutinya. Debu jurang itu sendiri mulai melindunginya bahkan dari indera keilahian Mosu. Kemudian hari ini setelah dia menemukan jejak aura Yunce, dia segera datang dan saat itu, dia melihat cahaya yang menyilaukan saat ketika hubungan terbentuk antara Yunce dan tempat itu. Mosu merasakan satu-satunya kesempatannya, bergegas maju dengan segala yang dimilikinya. Dia tidak peduli cahaya apa itu, yang dia pedulikan hanyalah kesempatan ini. Cahaya itu bahkan melemahkan debu abissal di sekitarnya. Tetapi dia telah melebih-lebihkan keberuntungannya. Setelah menempuh jarak miliaran mil, cahaya itu tiba-tiba surut. Saat cahaya ilahi dari cermin surut, semburan korosi meletus di belakangnya, begitu ganas dan luar biasa sehingga bahkan dia, makhluk yang sangat dekat dengan alam dewa penciptaan, merasakan korosinya dengan kecepatan tercepat. Mencengkeram lengannya yang terluka, basah kuyup dalam pembusukan abissal, Mosu hanya bisa menggertakkan giginya dengan frustrasi yang pahit. Dia telah kalah dalam ronde ini. Tanpa pilihan lain, dia juga mundur, menyembunyikan dirinya di tempat terpencil hanya jutaan mil dari lokasi Yunce. Dia tidak berani mendekat. Dia harus bergerak perlahan, hati-hati, takut Yunce akan merasakannya. Jika itu terjadi, semuanya akan runtuh. Seluruh rencananya akan hancur. Hanya setelah menyaksikan Yunce menghilang, dia akhirnya berbalik, kembali ke Tanah Suci, dibimbing oleh roh harta karun surgawi dan sengatan pahit kekalahan yang tak terbantahkan. Tetap saja, dia mulai menyusun rencana berikutnya. Tidak peduli siapa mereka, tidak peduli apa mereka tidak lebih dari sekadar bidak catur di papannya. Selama dia bisa kembali, selama dia benar-benar bisa berdiri di sisinya sekali lagi, maka pengorbanan segalanya akan sepadan. Di dalam Tanah Suci, kelompok yang dipimpin oleh Imam Besar Wan Dao dibawa ke hadapan aula agung dan suci yang jarang terlihat oleh mata manusia. Udara dipenuhi aura kuno yang penuh hormat, dan patung-patung dewa yang menjulang tinggi berjejer di dinding, masing-masing memancarkan kehadiran yang hikmat dan abadi. Ini bukan tempat biasa. Itu adalah tempat suci terlarang, wilayah yang hanya boleh dimasuki oleh para dewa. Namun, kini, sekelompok orang terpilih telah diberi hak untuk melangkah ke dalam tempat suci itu. Langkah kaki mereka bergema lembut di atas batu yang dipoles saat mereka masuk, keheningan menyelimuti mereka seperti dekrit ilahi. Tekanan di udara membuat mereka sulit bernapas, dan semakin dalam mereka melangkah, semakin berat hati mereka. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada satu patung khususnya, sosok yang agung dan menakjubkan yang diselimuti cahaya cemerlang. Saat cahaya cemerlang itu menyinari mereka, mata mereka melebar, dan pupil mereka mengerut serempak. Kekuatan aura tidak salah lagi. Sumber Tuhan. Itu adalah sumber Tuhan dari Tuhan mereka yang telah jatuh. Gelombang penghormatan, kesedihan, dan kerinduan yang luar biasa melanda ruangan itu. Beberapa menundukkan kepala, yang lain mengepalkan tangan, dan beberapa berjuang menahan air mata. Kehadiran sumber dewa tidak hanya menggugah kenangan, tetapi juga hakikat iman mereka. Tetaplah di sini, kata Imam Besar Wan Dao dengan tegas, sambil mengangkat tangan untuk menghentikan kelompok itu. Ia memberi isyarat agar semua orang duduk dalam keheningan yang penuh hormat. Ekspresinya tak terbaca di bawah beban tugas. Di sekeliling mereka, lebih banyak sosok mulai berkumpul. Bukan hanya kerajaan ilahi tanpa batas. Para dewa, tetua, dan anak-anak ilahi dari kerajaan ilahi lainnya berdatangan, masing-masing membawa martabat yang tinggi dari gelar mereka. Perwakilan dari hampir setiap alam yang telah diberi akses ke pertemuan Tanah Suci kini hadir di tempat suci ini. Semua, kecuali satu. Bupati ilahi tanpa cahaya tidak hadir. Namun, bahkan saat ia tidak hadir, suasana tetap terasa.
Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah pertemuan kekuatan di puncak alam ilahi yang dipanggil untuk menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi selama berabad-abad. Aula suci kini dipenuhi dengan sosok-sosok yang, dalam keadaan normal, tidak akan pernah diizinkan untuk menginjakkan kaki di tempat suci seperti itu. Namun, para imam besar tidak menghentikan mereka. Malah, mereka menyambut mereka secara terbuka dan tanpa ragu-ragu. Beberapa bahkan menikmati sepotong kue surgawi terkenal yang dipanggang oleh Imam Besar 6 Tawa, Liu Xiao, yang menyambut mereka setiap tamu dengan senyum ceria khasnya, seolah-olah ini adalah festival besar, bukan ritual khidmat. Para dewa berdiri tegak dan tenang. Para tetua berbisik dengan nada pelan. Bahkan anak-anak dewa termuda, yang biasanya dijaga jarak dengan hormat, diizinkan duduk dekat. Mata mereka terbelalak penuh harap. Sebuah peristiwa langka dan sakral akan segera terjadi. Kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan kelahiran kembali seorang dewa. Kesempatan seperti itu hampir seperti mitos. Bahkan di antara para dewa, kelahiran kembali adalah fenomena yang diselimuti misteri dan keraguan. Prosesnya bisa memakan waktu 1 dekade, mungkin 2 dekade. Dan bahkan saat itu, peluang kegagalan masih ada. Namun, semua itu tidak mengurangi percikan di mata mereka. Ketika Imam Besar Wan Dao mengangkat tangannya, keheningan beriak di seluruh ruangan. Sumber dewa, bersinar dengan kecemerlangan ilahi, turun perlahan, mendarat dengan lembut di telapak tangannya. Itu berdenyut dengan kehidupan, kuno dan murni. Mata mereka yang berasal dari kerajaan ilahi tanpa batas berkilauan dengan harapan dan harapan yang tak tergoyahkan. Inilah Tuhan mereka, iman mereka, fondasi mereka. Mereka percaya dengan sepenuh hati bahwa kebangkitan akan berhasil. Banyak yang telah memutuskan untuk tetap di sini, berkemah di luar aula selama yang diperlukan, sampai Tuhan mereka menyelesaikan kelahiran kembali dan kembali ke dunia. Dan sejujurnya, mereka tidak sendirian. Bahkan di antara mereka yang berasal dari kerajaan ilahi lainnya, pikiran yang sama mulai berakar. Jika imam besar tidak mengusir mereka, mereka juga akan tetap tinggal, saksi dari keajaiban yang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Namun di antara kerumunan anggota kerajaan ilahi tanpa batas, ada satu orang yang ekspresinya berbeda dari yang lain. Tersembunyi di balik rasa hormat dan kesungguhan, kilatan kegilaan menyala di matanya. Saat tatapannya terkunci pada sumber dewa yang digendong di tangan Imam Besar Wan Dao, kegilaan itu mulai berputar, semakin tidak stabil setiap detiknya. Itulah jenis kegilaan yang telah mendidih, bernanah, dan kini hampir meletus. Tatapan Imam Besar Wan Dao menyapu ruangan dengan tenang, nadanya dipenuhi dengan otoritas yang tenang. Saya yakin saya tidak perlu mengingatkan siapapun tentang bagaimana berperilaku. Kemudian, dengan menjentikkan jarinya, formasi di sekitar aula melonjak menjadi hidup. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus, mengalir deras melintasi ruangan saat segel kuno menyala di udara, mengunci ruang dalam jaring suci kekuatan ilahi. Upacara akan segera dimulai. Bang! 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 Di dalam formasi yang bersinar, Imam Besar Wan Dao menjatuhkan satu demi satu batu abissal ilahi. Masing-masing menghantam tanah dengan bunyi dentuman yang dalam dan bergema, menyatu ke dalam susunan dalam denyut cahaya. Ini adalah batu-batu suci yang diberikan sebagai pembayaran oleh kerajaan ilahi tanpa batas, untuk satu tujuan membangkitkan kembali tuan mereka yang telah jatuh. Setelah meletakkan batu terakhir, dia membersihkan tangannya dan mengangguk sedikit. Itu seharusnya sudah cukup, katanya, melangkah mundur untuk mengamati susunan batu itu. Saat batu terakhir itu berhenti, formasi itu melonjak, cahaya cemerlang itu menjulang lebih tinggi, menebarkan bayangan ilahi di aula kuno itu. Namun di tengah rasa kagum itu, sebuah suara bertanya memecah kesunyian.
Mengapa dia hanya menggunakan beberapa dari batu-batu itu? Seorang tetua dari kerajaan ilahi tanpa batas mengerutkan kening, matanya menyipit saat dia menyadari hanya sebagian kecil dari batu-batu ilahi yang telah digunakan. Kata-kata itu menggantung di udara, dan perlahan, satu persatu, yang lain mulai menyadari hal yang sama. Kepala mereka menoleh, pertama ke arah imam besar, lalu ke arah satu sama lain. Ekspresi mereka menegang dengan kenyataan pahit yang sama. Kita telah ditipu. Kesadaran itu menghantam seperti besi dingin. Hati mereka sakit, bukan hanya karena hilangnya sumber daya suci mereka, tetapi juga karena perih karena dikalahkan dengan mudah. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa tersenyum getir, menggelengkan kepala tanda menyerah. Jauh di lubuk hati, mereka mengerti. Imam besar tidak serakah. Dia bersikap pragmatis. Bahkan sosok setinggi dia tidak akan menyia-nyiakan sumber daya ilahi yang berlebihan kecuali benar-benar diperlukan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri.